فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد Ikhwani Al-Kiram Akraman wa Akramallah, karena kita kembali kajian Asyarul Mubtadi, sebuah kajian dari kitab milik Syekh Bakar bin Abdullah Al-Zaid rahimahullah ta'ala. Masih bab yang ke-8 dari 10 bab yang penulis waham dalam tulisan ini. Tentang ketentuan-ketentuan secara syar'i dalam pemboikotan. Bab ini mengajarkan tentang aturan lain dalam memboikot yang jangan keluar dari koridor syariat. Pada pertemuan malam sebelumnya beliau menjelaskan bahwa bid'ah beraneka ragam, baik itu dari sisi status pelakunya, ada sampai perlu dikatakan kekufuran keluar dari agama Islam, ada juga yang tidak bid'ah tapi masuk. Berdasarkan juga ada jenis bid'ah yang diamalkan secara terang-terangan, ada juga yang sembunyi-sembunyi. Bid'ah pada pertemuan terakhir boleh jelaskan ada yang hakiki, ada juga yang idhofi. Hakiki artinya tidak ada contoh sama sekali dari syariat Allah dari sisi manapun. Sedangkan idhofi ada asasnya, ada asalnya, namun dihukumi bid'ah dari sisi tata caranya. Kita akan ambil masih lanjutan bab yang sama. Kata beliau, wa min jihati kauniha bayyinatun aw mushkilatun ay kauniha dhahiratul ma'khad fa hiya bid'atun mutamahhidah ka bid'atil ma'atin wal mawalid wa salatir raghaib. Beliau menjelaskan tentang perbedaan kata beliau, ada bid'ah yang jelas, ada juga bid'ah yang samar. Ada bid'ah yang jelas, ada bid'ah yang samar. Ya, artinya ini perlu kembali kepada bimbingan ulama. Mana yang kategorinya jelas, yang tidak diperselisihkan di dalamnya. Ada juga bid'ah yang sebagian ulama mengatakan bid'ah, sebagian lagi tidak. Ai kaunuha dhahiratul ma'khud, yani perihal bahwasanya bid'ah itu jelas sekali, jelasnya di dalil. Seperti bid'ah murni. Dalam bid'ah murni tidak ada unsur sunnah sedikit pun. Bid'ah al-ma'atin wal mawalid. Ma'atin perayaan, merayakan acara,
ketika seorang kaum muslimin meninggal. Kalau mawalid merayakan acara ketika seorang lahir. Dan sholat raghaib. Kita terangkan pada malam sebelumnya. Sholat ini ditegakkan pada bulan Rajab, Jumat pertama, secara berjamaah. Dan tidak sering diamalkan. Tidak ini sering diamalkan oleh kelompok Sufiyah. Dan ini bid'ah yang jelas, tidak ada kesamaran sama sekali di dalamnya. Artinya boleh menjelaskan kepada kita bahwasanya bid'ah yang satu ini, nah silakan terapkan penghajaran. Jadi kalau bid'ah yang satu nanti udah sebutkan juga kepada kita contoh bid'ah. Jadi, nah dan perlu menerapkan pemboikotan di dalamnya. Nah, bisa jadi perselisihan oleh para ulama tentang bid'ah tersebut. Ini bid'ah yang jelas, kita masuk pada bid'ah yang sama. Au bid'atun fiha ihtimal istibahi ma'qadiha. Jenis yang kedua adalah bid'ah yang terdapat kemungkinan karena samarnya pengambilan dalil. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Bahkan ada yang mengatakan bid'ah. Ini tanpa perlu saling menghajat. Seperti misaluhu al-qunut fi sholatain isya wa subuh. Membaca doa kunut dalam dua sholat isya dan subuh. Saya mau beliau, Syekhan Yahya Allah Ta'ala. Maka hukumnya adalah bid'ah bila dilakukan secara berkesinambungan terus menerus. Setiap sholat subuh dibaca. Namun sebagian ulama, terkhususnya dari ulama Syafi'i yang mengatakan boleh. Nah, satu hal ini tidak perlu itu saja membuat. Salat tarawih ada yang menganggap afdolnya di awal, ada yang menganggap afdolnya di akhir. Permasalahannya, nah, perselisihan para ulama tidak perlu saling memaksakan pendapat. Dan di sini bukan tempatnya untuk memboikot. Sebagian ulama salaf mengatakan bahwasanya seandainya orang jahil dia, misalnya tidak ada ikhtilaf. Seandainya orang jahil dia tidak angkat suara. Ada kebanyakan pertikaian berasal dari kejahilan. Dia tidak tahu yang menempatkan sesuai dengan tempatnya. Nah, perselisihan pasti terjadi. Ini kodrat dari Allah kepada umat manusia. Qala syaa rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa ma rahima rabbuk. Seandainya Rabb engkau mau, seandainya Rabb engkau menghendaki, niscaya akan menjadikan umat itu satu semuanya. Namun tetap saja mereka berselisih, kecuali yang Rabb engkau rahmati. Jadi beliau bukakan kepada kita satu pemahaman bahwa terkadang ada permasalahan yang ulama lain memvonis itu bid'ah, ulama lain tidak. Seperti bersedekah kembali ketika bangkit dari rukuk. Nah, Syalbani mengatakan bid'ah Najdiyah, bid'ah yang ditegakkan oleh ulama Najd atau kaum muslimin di Najd. Najd antara Saudi, Mekah, Madinah. Bid'ah Najdiyah. Syekh bin Bashir Uzaini menganggap ini boleh. Kemudian Syalbani menganggap bahwasanya sholat tarawih lebih daripada 13 rakaat bid'ah. Jadi Imam Malaka menganggap boleh. Maka mereka membawakan ini pendapat dari ulama Al-Hanabilah. Ada mengatakan bid'ah, ada mengatakan tidak. Bukan tempatnya memboikot di sini. Boikot pada kebid'ahan yang jelas. Tidak ada samar dalamnya. Fa innahu kana thumma nusikha wa baqiya al-mashru' fiha inda an-nazil. Bersebutkan alasannya. Kenapa kunut pada salat subuh dan kunut pada salat isya
Nah, termasuk dalam bid'ah jenis ini, bid'ah yang terdapat kesamaran dengannya. Dahulunya iya diamalkan oleh Nabi SAW, kemudian terhapus, kemudian tersisa kunut pada perkara-perkara kontemporer, perkara nawazil. Baik itu sebelum terjadinya perkara yang membuat kaum muslimin dalam hal bahaya genting, serang musuh atau ada bencana alam, doa kunut. Baik itu sebelum terjadinya, sementara terjadi, tengah terjadinya, atau setelah terjadi, kunut biar tidak terjadi yang kedua kali. Jadi ini pendapat yang tepat tentang kunut di subuh. Nabi SAW pernah melakukannya. Kemudian hukumnya terhapus. Yang tersisa kunut adalah kunut ketika nawazil. Wa syubhatul khilaf la tusayyiruhu masyru'an ratiban. Karena kesamaran dalam perselisihan menggiring amalan ini tidak disyariatkan. Yang berpendapat bid'ah silahkan diamalkan, yang berpendapat boleh silahkan, tanpa perlu saling memboikot. Boikot bukan pada permasalahan bid'ah yang sama. Wal haqiqatu anna hadzal wajh suri la haqiqi. Idil bid'ah mushkilatul ma'khadhi yalhaqu biha min al-isya'ati wat ta'assubi ma yaj'aluha bayyinah wallahu a'lam. Sejatinya sisi perselisihan di sini adalah cuman bentuknya saja. Karena mereka silakan dengan khilaf suri, khilaf hakiki. Bahkan mereka silakan dengan khilaf lafaz. Pada hakikatnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang tepat, mana yang salah, mana yang keliru. Ini halal apa haram, bid'ah apa sunnah, hanya Allah yang tahu. Jadi dikatakan khilafnya adalah khilaf suri, cuma potret luarnya saja khilaf. Terkhususnya pada khilaf yang suri, bid'ah suri. Walaupun kalau bid'ah hakiki, bid'ah dhahirul ma'khad, yang menyelisihinya dikatakan salah fatal. Kalau yang ini masih terbilang ringan. Idil bid'ah al-mushkilah al-ma'khad yalhaq biha min al-isya'ati wa ta'assub. Karena bid'ah yang samar dikategorikan termasuk perkara yang tersebar, yang berasal dari fanatik, dari fanatisme golongan. Terkadang ulama Syafi'i menganggap boleh, ulama Hanabilah menganggap tidak boleh. Jadi sebenarnya kembali kepada fanatisme kelompok tertentu. Yang kedua-duanya mengaku Islam. Yang diyakini oleh masing-masing kelompok yang berpendapat tersebut jelas di sisi mereka. Ulama Syafi'i menganggap bahwasanya kunut subuh jelas di mereka. Mereka menyalahkan yang lain, menyalahkan dari sisi bukan saling memboikot. Kalau memboikot dalam perkara ini yang tercela. Dalam perkara seperti ini tidak perlu saling memboikot. Tarawih di awal malam, di akhir malam. Jumlah rakaat 13 rakaat atau lebih daripada 20 rakaat. Nah, meskipun sebagian mereka menganggap ini adalah bid'ah, tapi masih dengan pelonggaran. Bahkan Syekh Albani sendiri belum punya tulisan yang membid'ahkan tentang jumlah rakaat lebih daripada 20 rakaat. Beliau mengatakan bahwasanya perbuatan tersebut bid'ah karena dalil yang datang dalam perkara ini adalah seluruhnya lemah, dhaif. Tapi bukan berarti orang yang melakukannya adalah pelaku kebid'ahan. Ini dia. Karena masuk dalam bid'ah jenis samar. Demikian juga sebagian ulama menganggap bahwasanya bid'ah untuk sholat tarawih, khususnya sholat tarawih, bukan pada konteks sholat malam, sholat tarawih berjamaah, bid'ah dilakukan di akhir malam.
Nah, kata mereka, tapi bukan berarti orang melakukan perkara tersebut mubtadi'. Sama ketika Syekh Yahya radhiyallahu taala beliau mengatakan bahwasanya azan pertama hari Jumat bid'ah. Azan pertama hari Jumat bid'ah. Tapi bukan berarti Utsman bin Affan yang pertama kali mencetuskan amalan tersebut adalah mubtadi'. Karena masuk dalam bid'ah kategori yang samar. Lain, kalau bid'ah tersebut jelas tidak ada perselisihan. Kalau yayasan bukan bid'ah yang sama, bid'ah yang jelas, syirik asghar di dalam, tasawuf di dalamnya, berhukum dengan tauhid di dalamnya, dan seterusnya. Wallahu a'lam, kata beliau. Terakhir terkafir ini, nah, wallahu a'lam. Kita lanjut satu lagi. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala, wa min jihati ijtihadihi fiha aw qawlihi muqallidan fal mujtahidu muftari'un lil bid'ah fa zaygu amkanu fi qalbihi min al muqallid wa in kana kullu minhuma mawzurun lakin ismu man sanna sunnatan sayyidan a'zamu wizran wallahu a'lam. Subhanallah, beliau terangkan kepada kita tentang jenis-jenis bid'ah dari seluruh segi, termasuk yang ini. Perhatikan kata beliau, bid'ah ditengok dari sisi mujtahid dan muqallid. Mujtahid artinya dia yang menentukan. Dia dari kalangan ijtihad, dari kalangan alim ulama yang sampai ke tingkatan ijtihad. Kemudian dia memvonis bahwasanya ini boleh. Ternyata hakikat perkara itu adalah bid'ah. Artinya dia mengamalkan perkara bid'ah. Dia mengatakan sunnah dan itu adalah bid'ah. Nah, dibandingkan dengan seseorang yang hanya mengikuti pendapat ulama dari kalangan orang awam, muqallid, taklid, dua-duanya disikapi berbeda, tidak pada derajat yang sama. Kenapa? Fal mujtahid, karena mujtahid orang yang berijtihad dari kalangan ulama, muftari'un lil bid'ah, dia yang bersentuhan langsung dengan bid'ah. Dia yang memvonis, dia yang menentukan. Fadzaigu amkanu fi qalbihi min al-muqallid. Maka ketergelinciran lebih memungkinkan ada pada hatinya daripada orang yang taklid, orang yang fanatik, orang yang mengikuti dia. Jadi sudut pandang untuk menengok pembahasan yang beliau sampai ingin terangkan kepada kita, bahwasanya dalam suatu perkara kebid'ahan ada alim ulama yang memutuskan, ada orang awam di bawahnya yang mengikuti, memutuskan dalam hal boleh atau tidak, sunnah atau bid'ah, halal atau haram. Kemudian orang awam hanya mengikuti, menyikapi. Alim ulama berbeda dengan menyikapi orang awam. Intinya adalah menyikapi pemimpin kebid'ahan berbeda dengan hanya sekedar ikut-ikutan. Di sini pun perbedaan dalam pemboikotan. Semuanya diberi kepada kita sebagai tolak ukur. Jangan sampai salah dalam menerapkan bid'ah karena tidak memiliki fondasi-fondasi pengetahuan dalam hajar mubtadi seperti ini. Dari awal beliau telah jelaskan bahwa perkara ini atau 6 di antara ke-10 bab yang ada, bab yang ke-8 ini termasuk bab yang penting. Bab yang penting. Karena ternyata sebagian orang mereka telah meyakini memboikot adalah bagian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata agama Allah, amalan apapun itu dalam agama Allah butuh 2 syarat. Ikhlas dan mutaba'ah. Ternyata bab ini tidak dipahami berarti dia tidak mutaba'ah. Boikotnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebenarnya boikot adalah bentuk pendekatan diri seorang hamba kepada Allah. Alasannya kenapa berbeda antara si mujtahid dengan orang muqallid dibedakan? Karena ini ya, fazaigu amkanu fi qalbihi min al-muqallid. Ketergelinciran pada diri, pada hati orang yang mujtahid
Nah, lebih memungkinkan daripada orang yang hanya sekedar ikut-ikutan. Wal kana kullu minhuma mawzurun. Meskipun dua-duanya dapat dosa. Tetap dua-duanya dapat dosa. Nah, karena yang salah tetaplah salah, tidak ada salah hanya karena dia ada sekadar ikut-ikutan menjadi benar. Tidak, sama tetap salah. Setiap orang punya kewajiban untuk mencari al-haq, menelusuri al-haq. Ini wajib. Kemudian setelah itu mengamalkan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dua-duanya dosa. Namun kata beliau begini, ismu man sanna sunnatan sayyi'atan a'dhamu wizran. Namun orang yang membuat pertama kali, mensunnahkan pertama kali sunnah yang buruk lebih besar dosanya. Nah, dosanya lebih besar. Orang yang ikut-ikutan atau orang yang pemimpin dalam kebid'ahan, dosanya lebih besar pemimpin daripada yang ikut-ikutan. Yang dipahami maksudnya yang ikut-ikutan tidak dapat dosa, semuanya berdosa. Namun yang lebih besar tingkatan dosanya adalah yang pertama kali yang wallahu a'lam. Maka dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah beliau mengatakan bahwa li'an abuna danaban fil haqq khairu wa habbu ilayya min an akuna ra'san fil batil. Menjadi pengikut namun dalam al-haq lebih aku cintai daripada aku menjadi pemimpin dalam kebatilan. Menjadi pengikut meskipun menjadi pengikut dalam al-haq lebih aku cintai daripada menjadi pemimpin namun dalam kebatilan. Karena menjadi pemimpin dalam kebatilan, setiap orang yang mengamalkan amalan kebatilan yang dicontoh oleh orang tersebut, dosanya kembali kepada dia. Pemimpin dalam kebatilan, waliyadzubillah, sesat menyesatkan. Yang sesat berdosa, yang menyesatkan dosanya lebih banyak karena banyak dia orang yang sesatkan. Masih mendingan jadi cuma sekedar ikut-ikutan tapi al-haq dapat pahala. Masih lebih baik daripada pemimpin dalam kebatilan. Ini dapat kita ambil pada pertemuan kita di malam hari berkah ini 2 poin. Alhamdulillah, insyaallah kita akan baca pada lain kesempatan di bagian kedua. Kita akhiri subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.